sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga setiap amal-amal kita itu dihitung sebagai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengikuti sunnah, kita berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dari perkara-perkara yang kecil hingga dalam urusan-urusan yang besar. Itu semua bisa kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit bercerita. Ini ceritanya Ustadz Arif Rifai itu betul-betul nodong saya. Jadi saya ndak bisa menolak beliau, ketua yayasan saya. Jadi ini nolak aku ndak disentil aku. Bukan cuma disentil, bisa berakibat bahaya ini. Tapi ala kulli hal, kalau di Gonilan ini memang saya ada beberapa tempat nggih, termasuk di Nur Amin itu saya rutin khutbah Jumat nggih, pekan pertama itu rutin di. Kemudian di Al Barokah itu saya sering badali juga, ya mungkin Ustadz Solo Raya nggih, ketika Ustadz Ilyas udzur, Ustadz Fahrul Muiz udzur, kemudian kalau Ustadz Furqon Hasbi udzur, itu biasanya Pak Basuki itu jabrinya saya, karena golek Ustadz sing siap dikongkon dadakan ke nggak gampang, apalagi suruh ngisi 50 menit ini nggak pernah ngisi, yo milih gak wani, itu bisa dipastikan. Dan itu kalau yang saya rasakan ketika menjadi badal itu, Masya Allah nggih. Assalamualaikum, kalau WA-nya itu gini, Pak Basuki biasanya, Assalamualaikum Ustadz Hidayat, nanti ngisi ya, gantikan Ustadz ini sedang umroh, sedang kemana gitu. Itu kadang-kadang ngisinya itu Jumat malam Sabtu, itu saya di Japri itu kadang siang, kadang masih pagi, kadang punya agenda di luar sudah. Pernah juga saya di Japri itu saya kira disuruh ngisi acara Forkompak, bapak-bapak yang ada Forkompak, forum ini nggih, masjid-masjid Gonilan itu beliau juga menyampaikannya tidak detail, sehingga tak kira saya itu paling hanya 1-2
masjid saja ternyata senggonilan, masya Allah. Ala kulli hal tidak masalah. Kita prinsipnya tawasobil haq, tawasobis sober. Kita saling mengingatkan, saling menghidupkan hati kita. Siapapun yang berbicara di depan itu belum tentu dialah yang paling faqih. Siapapun yang berbicara di depan itu belum tentu dialah yang paling cerdas. Belum tentu. Ini karena murni tugas. Bisa jadi ini saya lagi disupervisi sama Ustadz Arif Rifai, disupervisi langsung sama ketua yayasan. Nanti habis itu gajinya naik, ya Ustadz ya. Jadi masya Allah, masya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya biasanya bapak ibu-ibu gitu, karena kok ibunya ada orang ketok, jadi mau tak sapa itu di wonge orang ketok. Ya sudah saya sapa dulu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya sijjiul mu'min wal jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman, orang mukmin. Wal jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menjadikan kita tahu bagaimana kita orang yang beriman itu diatur oleh aturan yang begitu mulia, yaitu diatur oleh syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tidak mau diatur dengan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau menjalankan, tidak mau legowo untuk menerima apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi ada sifat kekafiran di dalam diri kita. Ya, saya ulangi sekali lagi, bisa jadi kalau kita yang rajin ke masjid, atau mungkin kita merasa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak mau kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa jadi masih ada benih-benih kekafiran. Jadi kepenginnya itu bersenang-senang terus, kepenginnya itu tanpa aturannya Allah Subhanahu Wa Taala, kepenginnya itu bebas, ya. Padahal Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijjiul mu'min. Dunia itu penjara, bagi kita itu penjara orang-orang yang beriman. Tapi penjara yang Allah berikan ini penjara yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho kalau orang kafir itu beramal soleh. Orang kafir bisa nggak berbuat baik? Jawabannya bisa. Makanya apa? Hari ini kita melihat ya, orang kafir ya Ramadan ikut-ikutan bagi tajil, ya kan, ikut-ikutan bagi sembako, ikut-ikutan ngasih apa namanya angpola apalah, yang secara kasat mata ini adalah sebuah kebaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ridho kalau amalannya orang kafir ini kemudian dibalas di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapati orang-orang kafir itu secara kasat mata, secara dunia itu lebih kuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho kalau dibalas di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dunia ini adalah tempat ladangnya ujian bagi orang-orang yang beriman. Coba kita lihat
para nabi dan rasul itu paling kenyang diuji Pak Bu, paling waret diuji. Ning kita paling ujian sithik wis sambate Masya Allah luar biasa. Kita itu paling baru diuji apa namanya pakai mobil misalkan, bannya pecah, sambat ya Allah kok ngene mencacah dan lain sebagainya. Padahal kita harus tahu dunia ini adalah ujian. Coba lihat para nabi dan rasul, bahkan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling kenyang diuji. Padahal siapa yang lebih baik daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang jauh lebih mulia daripada nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan para sahabat yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka orang-orang yang paling kenyang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya mungkin paling kenyang dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar fisik saja, sampai nyawa itu banyak yang berjatuhan. Maka dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Ada satu kisah, dan ini masih berkaitan dengan bagaimana penjaranya Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kisahnya kisah nyata kisah nyata dari seorang ustadz ya, seorang dai yang insya Allah orang soleh ya, insya Allah orang soleh. Dia singkat cerita dia menikah ya, menikah dengan seorang akhwat ya. Kemudian setelah menikah dengan seorang akhwat, penantian menunggu momongan itu Masya Allah ya, penantiannya itu kurang lebih sekitar 13 tahun. Kalau saya boleh tanya kepada jamaah sekalian, setelah menikah nggak dikasih momongan 13 tahun, itu waktu yang lama apa waktu yang singkat? Ngantuk. Ngantuk Pak, ngelih. Kira-kira waktu yang lama apa waktu yang singkat? Ibu-ibu wis muni, suaranya wis ketok, berarti tenan neng ibu-ibu. Saya kira ghaibah ngono. Oh enggak ada ini ibu-ibunya, paling hanya nama. Alhamdulillah sudah bersuara. Lama. Dan lamanya bukan sekedar lama secara hitungan, tapi lama secara mental juga. Ya, apalagi kita tahu ya budayanya orang Indonesia. Urung nikah ditekoi wae. Kapan nikahi? Orang nikah umurmu wis 25 tahun kok nggak nikah gitu. Setelah menikah itu ditanya lagi, kok wis ndek anak urung? Kamu sudah punya anak belum? Gitu kan. Setelah sudah punya anak satu ditanya lagi, anakmu uke banget toh, kaya marmut, anaknya uke men ya. Bayangkan ini selama 13 tahun penantian tidak kunjung diberikan momongan. Itu Masya Allah luar biasa. Begitu luar biasanya itu ya, mungkin karena ini orang soleh mungkin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan juga hingga datang waktu yang dinanti-nanti, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa kehamilan bagi si
ibu ini, bagi si akhwat ini. Masya Allah, akhirnya hamil. Setelah hamil dia harus bed rest, ya, dia harus bed rest, nggak boleh ngapa-ngapa, dia harus istirahat, ya, bahkan kalau pun dia kerjanya itu disuruh resign, nggak boleh kerja. Udah banyak kasus-kasus begitu ya Ustadz ya di Arisalam, menunggu penantian, ya, penantian yang lama, pengen punya momongan, setelah hamil resign. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti ini, banyak. Sehingga sama halnya bed rest resign. Akhirnya waktu demi waktu, ya, waktu berjalan begitu cepat, perut mulai membesar, hingga waktu yang dinanti-nanti akhirnya datang. Si jabang bayi ini keluar, ya, dari rahim ibunya. Singkat cerita, tapi jabang bayi ini enggak bertahan lama. Allah mentakdirkan untuk tidak bertahan lama. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan untuk umurnya tidak lama. Akhirnya jabang bayi ini meninggal dunia. Yang pertama tadi, ketika penantian 13 tahun ini, kira-kira perasaannya sedih apa bahagia, Pak? Jawabannya sedih yang luar biasa, bahkan cemas, bahkan khawatir, ya. Bahkan mungkin dia akan berpikir, ojo-ojo aku punya istri mandul, ya kan. Kemudian selama 13 tahun penantian akhirnya hamil. Kira-kira bahagia, sedih, atau bagaimana? Jawabannya bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah, ternyata saya bisa memiliki keturunan yang saya nanti-nanti, yang saya tunggu-tunggu selama ini, Allah berikan. Maka kebahagiaan yang luar biasa. Ditambah bahagia lagi ketika si jabang bayi ini betul-betul keluar. Itu bahagianya luar biasa. Mungkin kalau seandainya bisa diekspresikan dengan ekspresi itu, kalau dia tergolong orang yang ekonominya mampu, itu mungkin bisa jadi dia akan rela sembelih ke sapi lah, paling enggak. Warganya diundang semua mungkin. Kenapa? Karena penantian yang lama, dan untuk membuktikan juga bahwa aku ternyata gak mandul, aku bisa memiliki keturunan. Tetapi setelah si jabang bayi ini keluar kemudian meninggal, perasaannya bagaimana? Campur aduk, sedih. Penantian 13 tahun, ternyata si jabang bayinya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu suka-suka. Allah itu maha membolak-balikan hati. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguji begitu cepatnya perasaan pada diri seseorang, mulai dari yang sedih kemudian dibuat bahagia, kemudian dibuat sedih lagi, kemudian dibuat bahagia. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita orang yang beriman. Orang yang beriman itu jelas pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang beriman itu harus tegas, berani mengatakan, dulu saya penantian menunggu anak saya, menunggu mong-mongan itu selama 13 tahun. Hari ini anak saya menunggu saya di depan pintu surga untuk masuk bersama ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban orang yang beriman, faham betul bahwa dunia ini adalah tempat perjuangan, tempat kita itu untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ambil pelajaran yang luar biasa. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu
ketika mencintai suatu kaum, Allah itu pasti akan menguji. Innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum faman radiyallahu falahu ridho wa man sakhita alaihi sukhta. Innallaha, sesungguhnya Allah itu kalau terlanjur mencintai suatu kaum, pasti Allah akan menguji. Allah berikan penjara itu bukan untuk menjadikan kita semakin hina dina, enggak. Justru Allah itu memberikan aturan, Allah memberikan ujian, itu sejatinya tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma kadang-kadang kita enggak bisa nangkep sinyalnya gitu. Kadang-kadang kita, Allah enggak adil. Allah enggak adil. Punya anak enggak bisa diatur. Ya Allah, anakku kok koyo ngene men aku piye yo. Punya anak, mohon maaf, kelainan misalkan anaknya. Ya Allah ini gimana anak saya? Punya istri, istrinya diambil dulu. Ya Allah, engkau tidak adil. Yang punya suami, suaminya lebih mendahului. Ya Allah, engkau itu nggak tepat takdirmu ya Allah. Takdirmu itu nggak tepat ya Allah. Ya Allah, bayangkan kita mau mengatur Allah. Coba bayangkan. Makanya kadang-kadang ketetapan Allah itu ketoke sebagaimana sesuatu yang kadang-kadang bertolak belakang gitu dengan keinginan kita. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Antum yang hari ini punya jabatan, antum yang hari ini punya peran di masyarakat, apakah jabatan antum akan semakin mendekatkan kepada Allah atau justru semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Antum yang punya ilmu, ilmunya itu semakin menjadikan kita semakin ada rasa terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau justru semakin digunakan untuk perkara-perkara yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan menjadikan antum itu semakin tahu, antum semakin mengerti, atau semakin lalai. Ada satu kisah lagi, ya, seorang ulama besar, Ali Bad Al-Maliki, ya, namanya Ali Bad Al-Maliki. Ini adalah ulama bermadhab Malik, Imam Malik. Kalau kita siapa madhabnya? Madhabnya siapa ini kita? Ya, ini Ali Bad Al-Maliki, seorang ulama besar. Ulama ini Masya Allah ujiannya luar biasa. Ujiannya itu hampir tiap hari itu dimaki-maki sama istrinya. Istrinya gua lah minta ampun. Sini bapak-bapak ada yang istrinya galak? Halo, ada bapak-bapak yang istrinya galak? Hah? Rahasia. Ya, Ali Bad Al-Maliki lebih ngeri, ya. Bahkan ada sampai Ali Bad Al-Maliki dituduh berzina. Bayangkan, ulama diomongke nang bojone dhewe dibilang berzina. Bayangkan, Masya Allah. Tapi Ali Bad Al-Maliki ini mengatakan ketika ada seorang temannya yang memberi masukan, wahai Ali Bad Al-Maliki, kamu itu orang tersohor, orang terkenal, kamu itu ulama, ngapain kamu mempertahankan istri yang begitu itu? Ngapain? Gopo mbok cerai golek meneh ngono. Kowe arep golek sing model apa kuwi gampang. Ngopo mbok pertahankan ki ngopo? Jawabannya ngeri, Masya Allah. Jawabannya likulli mu'minin mihnatun.
Setiap orang beriman itu pasti diuji. Wa mihnati zaujati, dan ujianku adalah istriku. Bayangkan, Masya Allah. Ya, inilah ketika kita sudah faham. Coba lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala, itu ngeri, Pak. Sampai apa? Sampai kulitnya itu keluar apanya? Belatung. Masya Allah. Bayangkan sampai kulitnya keluar belatung, tapi tahu ad-dunya sijil mukmin. Dunia itu adalah penjara orang yang beriman. Dunia itu adalah tempat ujian, dunia itu tempat perjuangan, dunia itu bukan tempat untuk kita berleda-leda, enggak. Dunia itu tempat kita untuk berjuang. Ya, tapi bukan beras, baju dan uang ya, serampung. Ya, tempat perjuangan. Antum yang nggak mau berjuang, ya sudah. Ada fasenya. Coba lihat Nabi Yunus alaihissalam, yang beliau itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai beliau itu dimakan oleh apa? Oleh ikan, ya kan? Apakah kemudian, ya Allah, aku itu nabimu ya Allah, kenapa aku diuji begini ya Allah? Justru apa yang keluar? Yang keluar itu doa, tahu betul. Maka ketika kita itu sudah tahu betul, ya, tahu betul bahwa dunia ini tempat perjuangan, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan kepada makhluk. Capek, Pak. Saya kalau berharap sama Ustadz Arif Rifai gajinya naik-naik, orang bakal naik. Iya betul, makanya apa? Tetap beramal, tetap berkarya. Ojo ngandelke gaji, gaji ya ora mesake keluargaku. Begitu. Jadi kita harus yakin tempat perjuangan itu, ya wis. Wallahi Ustaz, saya tidak pernah komplain masalah gaji. Demi Allah bisa ditanya, saya nggak pernah komplain. DKI semene tak terima, alhamdulillah, hada min fadli rabbi. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak pernah. Tahu betul dunia itu tempat perjuangan, tempatnya kita, medan juangnya kita. Panjenengan kalau tidak mau, tidak mengerti bahwa dunia ini adalah tempat kita itu untuk menggapai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, itu capek. Apalagi kita berharap sama manusia, capek. Ya. Kadang-kadang sudah, saya pernah yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan, kan ngapunten nggih, saya juga di samping ngajar di Arisala itu saya punya rumah tahfidz Al-Awwab. Ya. Rumah tahfidz Al-Awwab itu termasuk saya rintis itu sekarang itu mungkin sudah tahun ke-6 atau tahun ke-7, bebarengan. Dulu awal mulanya itu apa namanya, ketika awal mulanya les-lesan saya ngelesi, kok banyak yang cocok dengan cara ngajarnya saya, caranya. Akhirnya berbondong-bondong ke rumah saya. Kenapa? Karena saya punya satu prinsip itu yang saya sampaikan kepada, baik itu kepada calon yang mau les dengan saya tidak akan pernah mau datang ke rumah, ya, kecuali udzur-udzur tertentu. Misalkan sudah nyari waktu nggak dapet, si anak ini mau ke pondok pesantren, waktunya sudah dekat, ya kita berikan waktu khusus, ya. Tapi yang normal saya nggak pernah mau ke rumah. Maka saya sampaikan,
Yang mau ngaji dengan saya silakan ke rumah. Kalau nggak mau ke rumah, ya sudah, nggak mau saya seperti itu. Jadi saya punya rumah tahfidz. Kadang-kadang saya ngopeni itu 6 ustadz dan 6 ustadzah. Jadi 12 ustadz ustadzah. Kadang-kadang wayai gajian, wayai ustadz gajian nggak ada uangnya, ya kan. Kemudian ada beberapa yang kadang sudah kita ajak komunikasi, memang menyanggupi, ustadz saya siap jadi donatur tetap, kok orang kunjung-kunjung transfer. Kalau dinanti-nanti itu tidak datang, ketika kita ya sudahlah, biar Allah yang mengatur. Yang penting kita itu prinsipnya satu, sering mendoakan orang-orang yang baik itu, dia itu nggak berbuat baik kepada kita ataupun dia yang sering berbuat baik kepada kita. Jadi satu ketika ini real. Waktu itu donatur itu tiba-tiba beberapa lama itu nggak ada kabar sama sekali. Kemudian satu ketika saya ngelihat anaknya itu sedang jualan, kemudian saya beli jualannya, terus saya foto, saya doakan, cekrit, ya Allah, semoga Ananda itu diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah cukupkan rezekinya, Allah sukseskan, Allah jadikan bahagia. Tiba-tiba, assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum Ustadz, doa-doanya Ustadz, saya sudah transfer nggih 1 juta. Jadi begitu, yang penting kita itu tugasnya wis doake wae. Mau dia itu suka berbuat buruk kepada kita, doake wae. Kenapa? Yang melembutkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu banyakin doa, doakan mereka. Apalagi doa-doa 10 hari terakhir ini, apalagi orang-orang yang tidak tahu, doakan. Kadang saya itu scroll, oh ini tak dongake, ya Allah, moga-moga ini yang donatur doa kabeh, ya Allah, ujuk-ujuk transfer dewe. Jadi begitu. Jadi kita jangan berharap kepada manusia, capek. Jadi amanai kan 45 menit, berarti sebentar lagi 5 menit lagi. Ya, jadi begitu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham betul, dunia itu adalah tempat kita untuk berjuang. Tugas kita itu berjuang ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita. Kapan kita dimenangkan? Kapan kita itu sukses? Ketika kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan penuh gembira menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Di akhir hayat kita itu kita dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, dipanggil dengan hati yang tenang, dipanggil dengan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan yang terbaik. Kemudian kita digandeng, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan yang sejati, kemenangan yang abadi. Maka seluruh letihnya kita di dunia, penjara kita di dunia itu terhapus semua. Sehingga ada dalam hadis itu, ada seseorang yang di dunia miskin ya, tapi rajin ibadah. Syariatnya Allah betul-betul ditegakkan. Maka ketika masuk surga itu ditanya, apakah kamu pernah merasakan keletihan di dunia? Dijawab, tidak pernah sama sekali. Kenapa? Sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kebahagiaan, dengan kemenangan yang sejati, dengan diberikan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjara yang di dunia itu rakroso sudah selesai, sudah diganti dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Sebaliknya orang yang di dunia yang apa saja dia bisa beli ya,
apa saja dia bisa ini kan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan nikmatnya dunia? Dia jawab, tidak pernah sama sekali. Kenapa? Kenikmatannya itu diganti dengan apa? Dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Sehingga seluruh kenikmatan yang dia rasakan di dunia itu sudah hilang, lenyap, rakroso blas, hilang semua. Ya, inilah yang menjadikan kita faham innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung pada akhirnya. Kita mau akhir yang baik atau akhir yang buruk. Azamkan dalam diri kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomah dalam meniti dunia yang penuh dengan fana ini ya, yang penuh dengan ujian ini, agar hati kita tetap disabatkan di atas mabaditnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan memberikan hadiah terbaiknya berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.